Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Chris. Dan teman-teman yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman ketahui, hari ini saya akan mencoba membahas sesuatu isu yang lagi panas, yaitu isu di sidang PBB, di mana ada satu negara yang diwakilkan langsung oleh Perdana Menteri, yaitu negara Vanuatu, membahas mengenai soal Papua. Di sini saya sebagai warga negara Indonesia merasa bahwa isu Papua ini sebenarnya tidak usah lagi kita bahas dalam berbagai macam hal, apalagi yang menyangkut masalah-masalah sensitif seperti ini di tingkat-tingkat internasional. Jadi ada apa sih negara Vanuatu ini coba untuk merongrong, coba untuk membuat atau mengangkat isu ini di PBB, padahal sebenarnya secara internasional pun negara lain pun harus menghargai atau menghormati kedaulatan dari suatu negara. Nah, ini saya melihat bahwa ada kepentingan tertentu yang coba dilancarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu ini mengangkat isu Papua dalam pembahasan di sidang umum PBB atau pembahasan di dalam sidang PBB tersebut. Nah, kalau dilihat dari pembangunan sekarang ini, Papua dengan pembangunan sekarang ini, di mana sebenarnya dalam segi pembangunan di era Presiden Joko Widodo ini, Presiden Jokowi ini sangat luar biasa pembangunannya dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sendiri membuat video-video mengenai perkembangan masyarakat Papua di Papua, pandangan mereka terhadap sosok presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo, dan beberapa waktu lalu juga banyak sekali pandangan-pandangan positif mengenai pembangunan di Papua di masa pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan di sini saya ingin tegaskan lagi bahwa tidak bagus kalau seorang Perdana Menteri, apalagi kelasnya seperti ini, mengungkapkan suatu hal yang tidak sesuai fakta di lapangan, mengungkapkan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, seolah-olah bahwa negara kita tidak melindungi atau pemerintah kita tidak memberikan sesuatu yang lebih untuk Papua. Enggak masuk di akal, enggak ada angin, nggak ada hujan, tapi orang ini ngotot banget untuk mencoba merongrong pandangan negara lain bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Pak Presiden Jokowi ini, tidak melihat pembangunan Papua atau tidak melihat pembangunan masyarakat Papua dengan berprinsip hak asasi manusia. Nah, di sini saya ingin tegaskan lagi kepada Bapak mungkin Perdana Menteri mungkin bisa mengerti bahasa Indonesia yang saya jelaskan ini. Bapak tidak punya kewenangan untuk mengatur kewenangan suatu negara. Itu sudah salah dan sudah keluar dari batas-batas kewajaran negara lain mengatur teritorial atau mengatur kekuasaan negara tertentu. Langsung di sini yang saya apresiasi adalah diplomat RI, seorang perempuan yang kuat, yang dalam hal yang menyangkut kedaulatan negara kita harus benar-benar nomor satu, harus benar-benar diprioritaskan, karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa di ranah internasional, dan ini tidak boleh dianggap sepele. Dan ini tidak boleh dianggap main-main. Makanya kalau berbicara mengenai harkat dan martabat negara, untuk dimana pada saat menyampaikan suatu hal di umum, apalagi di kelasnya sidang umum PBB seperti ini, harus benar-benar tegas. Dan pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh diplomat RI kita yang sungguh luar biasa tegasnya ini membuat Perdana Menteri Vanuatu ini sendiri merasa bingung gitu, merasa seperti orang malu sendiri, nggak pernah berpikir bahwa negara kita ini negara berdaulat.
dan negara berdaulat itu tidak boleh ada intervensi dari negara lain, apalagi seperti negara Vanuatu ini. Nah, coba Bapak pikirkan kalau misalnya di negara Bapak ada negara lain ikut campur dalam urusan yang seperti Bapak mau urus Indonesia, apa yang akan terjadi oleh Bapak sendiri? Apa yang Bapak lakukan? Pastinya akan menentang dengan keras, dan seperti itulah negara kita akan menentang Bapak ketika mengungkapkan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, dari penjelasan singkat ini saya akan mencoba memberikan video kepada teman-teman, dan teman-teman coba menganalisa sendiri videonya seperti apa, dan teman-teman lihat apakah pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu ini aneh, atau ada suatu hal yang dimana dalam tanda kutip keinginan negara tersebut untuk mencoba menguasai sumber-sumber daya yang ada di Papua. Dan untuk teman-teman bisa lihat juga salah satu diplomat cantik kita yang luar biasa, semangatnya 45, mengklirkan masalah ini di ranah sidang PBB. Seperti apa videonya? Ikuti video ini sampai selesai. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia stated a few days ago in this great Hall of Nations, and I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial," unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, a diverse and multicultural nation with thousands of tribes and hundreds of local languages, spreading across more than 17,400 islands, is committed to human rights. We value diversity, we respect tolerance, and everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Furthermore, we have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, while interestingly, Vanuatu has not even signed it. And how could one talk about promoting the right of indigenous people when it does not even sign the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the core human rights instrument? This actually raises the question, do they really care about indigenous concern?
More importantly, Vanuatu has not signed and ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. Oke teman-teman, jadi dari video tersebut kita bisa menganalisa secara lebih mendalam. Ya, saya juga sebagai warga Indonesia yang cinta terhadap tanah air, kita harus tetap berjuang kokoh, satu padu, satu prinsip bahwa negara kita tidak boleh terpecah belah dengan berbagai macam hal, isu politik, isu-isu yang hangat-hangat terjadi, sehingga negara kita kuat dengan anak-anak muda seperti kita membangun bangsa dan negara ini dari pikiran-pikiran sehat kita. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video saya, like sebanyak-banyaknya, share video ini kepada orang lain, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Salam waras. Mantap.